Sebagaimana dalam hadis tadi riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, uritun nar, diperlihatkan kepadaku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa, ternyata penduduknya yang paling banyak adalah wanita. Qila ayakfurna billah, lalu ada yang bertanya, apakah mereka kufur terhadap Allah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Artinya, mereka kufur terhadap suami, kufur terhadap kebaikan suami. Jikalau berbuat baik kepada salah seorang, jikalau kalian wahai suami berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka, di antara istri, selama 1 tahun, kemudian ia melihat sesuatu keburukan dari Anda, maka ia akan berkata, aku tidak pernah melihat suatu kebaikan pun dari kamu. Saya akan jelaskan hadis ini, perhatikan baik-baik. Perempuan, mohon maaf ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, menjadi penghuni neraka terbanyak, salah satu sebabnya adalah yakfurnal ashir, kufur terhadap suami. Apa maksudnya? Kufur terhadap kebaikan yang pernah diberikan oleh siapa? Suami. Tidak berterima kasih kalau dikasih hadiah. Tidak berterima kasih saat diberikan nafkah, saat diberikan makanan, tidak berterima kasih. Termasuk saat, lihat, termasuk tanda tidak berterima kasihnya seorang istri adalah kalau suami sudah berbuat baik selama setahun, sepanjang tahun dia berbuat baik, 1 kali kemudian suami melakukan kesalahan, langsung sang istri mengatakan, kamu memang tidak cinta sama saya, mas. Saya beri contoh, contohnya begini. Suami sudah kerja dari pagi sampai sore. Sebelum pulang ke rumah, keluar kantor, dia telepon istrinya. Sayang, mau dibelikan apa? Ya, martabak Mesir atau nasi goreng? Mau diberikan apa? Maka sang istri mengatakan, martabak Mesir. Oh, sang suami mengatakan, siap. Pulanglah dia. Di jalan, sang suami melihat nasi goreng. Dia suka. Tiba-tiba dia suka. Dia belilah itu. Lupa dia martabak Mesir. Sang istri, ini sudah jam 5:30. Martabak. Sudah berhayal martabak dia. Ternyata sang suami mengatakan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pas dibuka, kok nasi goreng? Mana martabaknya? Dasar mas, kamu itu tidak pernah perhatian sama saya. Lihat kata-kata itu. Kamu tidak pernah perhatian sama saya. Kamu tidak pernah sayang sama saya. Padahal anaknya sudah 5. Tidak sayang bagaimana itu? Nah ini hati-hati ibu-ibu yang punya penyakit seperti ini. Itu namanya salah satu contoh seorang istri tidak berterima kasih. Satu kesalahan sedikit susah untuk dimaafkan oleh istri. Padahal kesalahannya pun bukan prinsipil. Kesalahannya karena manusiawi. Ya, ini yang dimaksud dengan takfurnal ashir atau yakfurnal ashir. Tidak berterima kasih kepada suami, kufur terhadap kebaikan suami. Salah satu contohnya, kita wahai para suami berbuat baik sepanjang tahun. Ternyata ada satu kesalahan yang kita lakukan, ternyata sang istri benar-benar mengeneralisir, engkau tidak pernah berbuat baik, engkau tidak pernah sayang sama saya. 15 tahun ini tidak pernah engkau mengerjakan kebaikan. Nah, ini sebuah kekeliruan dari seorang perempuan.
Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya akan sebutkan beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus diingat oleh para istri yang salihah. Yang pertama, hak paling besar yang dimiliki oleh suami adalah ditaati. Jangan pernah tidak taat dengan suami. Hak paling besar yang dimiliki oleh istri adalah yang dimiliki oleh suami adalah ditaati. Misalkan saya beri contoh. Ayo kita malam ini pengajian di Baitussalam. Kata sang istri, males. Ini berdosa dan dosanya besar. Ya. Kecuali kalau suami mengajak melakukan maksiat, baru boleh untuk tidak taat. Coba bayangkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad, la yasluhu li basharin an yasjuda li basharin walau salaha li basharin an yasjuda li basharin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha min 'idhami haqqihi 'alaiha. Tidak pantas seorang manusia sujud kepada manusia lain, tidak pantas. Kalau seandainya ada yang pantas manusia sujud kepada manusia lain, maka niscaya aku akan perintahkan istri sujud kepada suami. Gara-gara kenapa? Saking besarnya hak suami terhadap istri. Maka jangan pernah remehkan. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ketaatan kepada suami. Terutama ibu-ibu perhatikan yang kadang-kadang umur sudah 40 tahun. Ya, saya pernah ada orang, waktu itu kita lagi resepsi pernikahan. Saya makan, kemudian ada orang datang. Ustadz boleh makan di sini? Silahkan. Makan sesuap, dua suap. Si fulan ini mengatakan, Ustadz boleh kita sambil tanya jawab masalah agama? Silahkan. Dalam hati saya, wah ini nggak jadi makan nih, pasti tanya jawabnya. Ya. Akhirnya dia berkata, Ustadz, saya umur 50 tahun, suami. Istri saya ya 45, kemudian mungkin 46, 47, sekitar itu. Sebentar lagi dia menopause. Setiap kali saya mengajak untuk berhubungan badan, Ustadz, istri saya mengatakan, males. Kenapa? Karena nanti kalau hubungan badan junub, pagi-pagi harus mandi sebelum subuh. Saya sudah tua, masuk angin nanti. Satu. Yang kedua, males. Kenapa? Karena kalau ember masuk dalam sumur, sakit. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, jangan pernah menolak ajakan suami. Karena itu hak suami paling besar. Hak suami paling besar. Itu hadis pertama yang harus istri perhatikan, istri soleh perhatikan, yaitu ketaatan suami di atas segalanya setelah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan ketaatan kepada orang tua kalah. Saya beri contoh nih. Sang suami mengatakan, ayo kita Baitussalam yuk, kajian hari Jumat malam, Sabtu. Kata bapaknya, bapak dari istri ini, bapak dari anak perempuan ini, kamu jangan pergi ke Baitussalam. Saya ingin berkunjung ke rumahmu. Tapi suaminya mengajak. Mana yang lebih didahulukan? Ajakan suami atau perintah bapak? Suami. Apa dalilnya? Kalau kita main perasaan, dia kan orang tua Ustadz. Karena dia kita ada Ustadz. Karena bapak ibu kita ada, maka kita pun ada. Itu kalau dalilnya perasaan. Dalam bahasa Indonesianya baper, bawa perasaan. Bukan badil, bawa dalil. Apa dalilnya?
Surat An-Nisa ayat 34. Fas-salihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang salihah adalah qanitat. Qanitat artinya taat kepada suaminya. Makanya Syekhul Islam, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, ketika mengomentari ayat ini beliau mengatakan para ulama bersepakat. Bagi seorang perempuan yang sudah menikah, maka hak suami bisa mengalahkan hak orang tua si perempuan tersebut. Nah, ini yang pertama ibu-ibu ya. Jaga hak suami. Selama dia mengerjakan ketaatan, lakukan. Terutama nih Bu, kalau di atas ranjang. Yang ayo dong yang lagi pengen nih. Itu jangan pernah menolak. Kalau menolak dosa besar. Ustadz, kalau lagi letih bagaimana Ustadz? Paham letih ya? Kalau lagi capek bagaimana Ustadz? Maka jawabannya adalah kalau seandainya capek-capek sedikit, layanilah. Tapi kalau seandainya capek yang menyebabkan kalau kita melakukan hubungan badan mati, maka baru minta izin. Ya. Kenapa? Lihat hadis Rasul. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih falta'tihi wa in kanat 'ala tan-nur. Jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, hendaknya istri mendatanginya meskipun sang istri sedang memanggang roti. Apa maksudnya memanggang roti? Roti kalau ditinggal gosong, hangus. Ya, artinya biarkan roti gosong, hangus, asalkan layani suami. Kenapa? Para ulama mengatakan talful mal ashalu min wuqu'iz zawj fi zina. Hancurnya, gosongnya, hangusnya roti ini lebih ringan dibandingkan suami nyari tempat lain. Dibandingkan suami masuk ke dalam perzinahan. Paham ya? Itu masih ringan hadisnya. Lihat ada hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Walau anna zawjaha da'athu falta'tihi wa in kana ala qatab. Seorang istri tidak akan sempurna menunaikan hak Allah sampai dia sempurna menunaikan hak suaminya. Dan jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan badan, maka hubungilah. Meskipun sang istri sedang duduk di atas qatab. Qatab itu istilah untuk orang Arab. Ada dua makna di situ. Makna yang pertama, qatab adalah tempat duduk bagi perempuan di atas onta. Jadi mungkin sang suami kan di bawah, ini onta kan tinggi. Istrinya di atas, dia ngeliat. Ini kalau hubungan badan di atas itu asik juga kayaknya. Maka wajib dilayani. Saya sampai sekarang saya nggak tahu bagaimana caranya itu terjadi di atas onta. Tapi kalau suaminya pengen, wajib dilayani. Nah, itu tafsiran pertama, qatab. Tafsiran yang kedua, qatab adalah tempat duduk bagi perempuan yang hamil agar mudah melahirkan. Saat sang istri hamil, mau melahirkan, otomatis mohon maaf, ini agak vulgar sedikit ya. Otomatis sang istri akan membuka pahanya. Mungkin suami melihat. Bayangkan dalam keadaan genting-gentingnya, sang suami ingin, wajib dilayani. Yang satu ingin keluar, yang satu ingin masuk. Mengeluarkan anak maksudnya.
Itu wajib dilayani. Lihat ibu-ibu, jangan pernah remehkan masalah ini. Hak suami paling utama adalah ditaati dalam hal apapun selama bukan maksiat. Nah,